Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Balkis Fitria dari anggota kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi estimasi dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas Informatika kelas B. Nah, pertama-tama saya akan membuka presentasi kali ini dengan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Sonia Balkis Fitria. Lalu yang kedua ada Bang Rojak, Bang Ipul, Isan, dan Sohi. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang nih. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang informatika, seringkali kita dihadapkan pada kondisi di mana tidak memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh data dari sebuah populasi kan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu metode untuk memperkirakan nilai dari populasi berdasarkan data yang terbatas. Dan metode tersebut dikenal dengan estimasi. Nah, dalam estimasi terdapat populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh kelompok yang ingin kita teliti. Nilai yang mendeskripsikan populasi itu disebut parameter. Biasanya disimbolkan dengan huruf Yunani seperti ini untuk rata-ratanya. Nah, yang kedua ada sampel. Bagian kecil dari populasi yang benar-benar kita amati atau ukur. Nilai yang diperoleh dari sampel disebut statistik. Disimbolkan dengan huruf Latin seperti ini untuk rata-rata. Nah, tujuan estimasi itu adalah kita menggunakan statistik untuk menebak beberapa parameter yang sebenarnya, karena kita tidak mungkin mengukur seluruh populasi kan. Nah, biar lebih paham ini, bayangkan nih, kalau kamu ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh pemain basket di Liga Nasional, tapi kamu hanya sempat mengukur 50 pemain yang kamu temui saat latihan. Dari skenario di atas, manakah yang merupakan populasi dan manakah yang merupakan sampel? Nah, jika setelah mengukur 50 pemain tersebut, kamu menemukan bahwa rata-rata tinggi badan mereka adalah 190 cm, menurutmu angka 190 cm disebut parameter atau statistik. Jika ternyata ada data pusat yang mencatat tinggi seluruh pemain liga tanpa terkecuali nih, dan menunjukkan angka 192 cm. Angka 192 cm itu disebut apa coba? Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis estimasi. Jenis estimasi itu ada dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval atau selang. Yang pertama, estimasi titik itu seperti melempar tombak yang tepat sasaran dengan satu angka. Nah, kamu bisa memperkirakan parameter populasi kayak rata-rata atau variasi hanya dari sampel yang ada. Cepat dan langsung to the point. Nah, yang kedua itu ada estimasi interval atau selang. Estimasi interval seperti melempar jaring, menangkap rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi. Jadi, kamu punya area yang lebih aman untuk memperkirakan hasilnya. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis estimasi. Jenis estimasi ada dua. Yang pertama ada estimasi titik dan yang kedua ada estimasi interval. Kita mulai yang pertama, estimasi titik. Estimasi titik adalah jenis estimasi yang menghasilkan satu angka sebagai perkiraan untuk parameter populasi. Bisa berupa rata-rata dari populasi ataupun variansi yang sedang diamati. Tujuan utama dari estimasi titik adalah untuk mencari nilai yang paling mungkin atau paling representatif dari parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Misalkan
mu sebagai rata-rata dari populasi dengan X bar, maka mu sama dengan X bar, di mana rata-rata populasi itu disamakan dengan rata-rata dari sampel yang telah diambil. Hasil estimasi ini tidak memberikan nilai keyakinan tertentu. Contoh kasus, dari 150 siswa, kita ingin mengetahui rata-rata nilai dari 150 siswa itu. Jika tidak mungkin, kita bisa mengambil sampel dengan memilih 15 siswa secara acak, dan jika kita total menghasilkan rata-rata 62. Rata-rata 62 itu dianggap sebagai nilai rata-rata dari seluruh kelas. Karena berbentuk angka tunggal, maka ini adalah estimasi titik. Estimasi titik adalah metode estimasi yang menghasilkan satu nilai angka untuk memperkirakan parameter populasi. Artinya, kita menebak nilai populasi hanya dengan satu angka terbaik dari data sampel. Contoh paling umum, rata-rata populasi yang dilambangkan dengan mu diestimasi dengan rata-rata sampel yang dilambangkan dengan X bar. Selanjutnya yaitu lanjut pada contoh soal estimasi titik, yang dimana kami telah membuat tabel ringkasan tentang estimasi titik tersebut yang bisa teman-teman lihat pada gambar PowerPoint di layar ini. Dan ini ada contoh soal pertama atau ke-1, yaitu tentang estimasi rata-rata populasi. Yang dimana di sini kita mempunyai sampel acak 20 karyawan yang menunjukkan rata-rata waktu kerja mereka itu 8,5 jam per hari. Lalu soalnya adalah berikan estimasi titik untuk rata-rata waktu kerja seluruh karyawan perusahaan. Nah, di sini kita mengambil rumus mu hat sama dengan X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, kenapa mu hat? Karena kita ingin menebak parameter yang dimana mu itu sama dengan rata-rata waktu kerja seluruh karyawan, yang dimana karyawan ini menjadi populasi pada persoalan ini. Nah, lalu ada ketersambungan lagi kepada prinsip dasar statistik, yaitu rata-rata sampel atau X bar adalah estimator tak bias untuk rata-rata populasi, atau di lambang kita lihat ini adalah mu. Nah, tak bias, apa itu tak bias? Tak bias adalah jika kita ambil banyak sampel berbeda dari rata-rata, semua X bar akan mendekati mu. Dan ini adalah contoh perhitungan detailnya dari 20 karyawan, yang dimana itu dihasilkan dengan rumus ini, yaitu X bar sama dengan 170 per 20 sama dengan 8,5 jam. Lalu kesimpulan jawaban 8,5 jam ini karena X bar adalah estimator terbaik untukmu. Di contoh 2, yaitu tentang estimasi proporsi populasi. Dalam survei terhadap 150 pelanggan, 90 orang menyatakan puas dengan layanan. Estimasi proporsi populasi pelanggan yang puas. Nah, di sini kami memakai rumus P hat sama dengan X per N. Lalu mengapa kami menggunakan rumus ini? Yaitu karena P sama dengan proporsi sebenarnya pelanggan puas di populasi. Nah, untuk logika sederhananya, jika dari 150 pelanggan itu adalah sampel dan 90 orang itu adalah orang yang puas,
maka perkiraan terbaik itu adalah 60% populasi juga puas. Nah, maka hasilnya pH sama dengan 90 per 150 sama dengan 0,6, atau kalau dipersenkan menjadi 60%. Untuk contoh 3, di sini ada estimasi varian populasi, yang dimana sampel acak ada 10 produk menunjukkan varian berat 4,2 gram persegi. Nah, estimasi varian berat seluruh produk. Nah, di sini kita memakai rumus S kuadrat sama dengan sigma kurung buka XI min X bar kurung tutup pangkat 2 per N min 1. Nah, untuk hasilnya itu ada sigma kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan 4,2 gram persegi. S kuadrat sama dengan 4,2 gram persegi. Nah, untuk hasilnya kenapa simpel banget? Nah, untuk estimasi varian populasi ini memang agak rumit dan membutuhkan banyak sampel. Dan untuk hasil varian ini lebih cenderung mendekati hasil yang ketidakpastian. Makanya di sini kami mengambil contoh yang simpel dan mudah dimengerti saja. Contoh 4 yaitu estimasi selisih dua rata-rata, yang dimana ada rata-rata nilai ujian sampel 30 siswa kelas A adalah 85, sedangkan sampel 25 siswa kelas B adalah 80. Estimasi selisih rata-rata nilai populasi kelas A dan B. Nah, di sini rumus yang dipakai adalah mu1 kurangi mu2 sama dengan X per 1 kurangi X per 2. Untuk kelas A, N1-nya itu adalah 30 atau jumlah siswa kelas A adalah 30, yang X bar 1-nya adalah 85 yaitu nilainya. Lalu ada kelas B, N2 nya sama dengan 25 yaitu jumlah siswanya, dan X bar 2 80 adalah nilainya. Nah, untuk hasilnya di sini bisa dilihat ya, dari intuisi natural pun jika rata-rata sampel A itu lebih tinggi dari B, maka perkiraan terbaik itu selisih populasi juga 5 poin. Maka untuk pembuktiannya yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan 85 kurangi 80 yang sama dengan 5 poin. Nah, untuk contoh 5, estimasi total populasi dari sampel 30 pohon di hutan, rata-rata jumlah daun per pohon adalah 2000. Jika hutan memiliki 10.000 pohon, estimasi total daun di hutan. Nah, untuk estimasi total populasi ini, kami menggunakan rumus T-head sama dengan N kali X bar. Nah, untuk penghitungannya yaitu rata-rata per unit kalikan total unit. Nah, untuk hasil estimasi totalnya yaitu 2000 daun per pohon dikalikan 10.000 pohon. Dan estimasi total daun di hutan yaitu sama dengan 20 juta. Selanjutnya, estimasi interval. Di sini kami memiliki contoh soal. Sebuah pabrik lampu ingin mengestimasi umur rata-rata bohlam produksinya. Dari sampai 64 bohlam didapat rata-rata umur 1000 jam. Nah, diketahui standar deviasi populasi itu adalah 50 jam. Hitunglah estimasi interval kepercayaan 95% atau Z sama dengan 1,96 untuk rata-rata umur seluruh bohlam. Nah, untuk soal kedua, yaitu adalah seorang peneliti ingin memastikan rata-rata tinggi badan remaja dengan margin of error itu maksimal 2 cm dan tingkat kepercayaan 99% atau Z-nya itu sama dengan 2,58 jika standar deviasinya adalah 8 cm. Maka berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Nah, dari contoh soal tadi kita mengetahui bahwasanya di estimasi interval memiliki beberapa variabel. Nah, ini yang akan kita pelajari di estimasi interval ini. Nah, estimasi interval itu seperti menggunakan jaring, ibaratkan sebuah jaring. Nah, kita tidak tahu persis di mana ikannya berada, tapi kita yakin ikannya itu ada di dalam cakupan jaring tersebut. Jadi kita sudah pasti dapat
ikan ketika menggunakan jaring gitu. Walaupun kita tidak tahu pasti ikannya itu berada di mana. Nah, itulah sebabnya estimasi interval itu dianggap lebih realistis gitu kan. Kita mengetahui bahwa ada kemungkinan kesalahan sehingga kita memberikan ruang nafas yang disebut margin of error atau batas kesalahan yang dinotasikan sebagai huruf E. Nah, dalam statistika, lebar jaring ini ditentukan oleh sesuatu yang disebut tingkat kepercayaan atau confidence level. Nah, yang biasanya itu disimbolkan dengan 1 min alfa atau I. Nah, nilai yang paling sering digunakan di soal-soal itu biasanya 95% atau 99%. Nah, di sini ada pin, semakin tinggi tingkat kepercayaannya atau confidence level, maka semakin luas cakupan jaring dan kemungkinan benar itu sangat tinggi, namun tidak spesifik. Nah, semakin kecil tingkat kepercayaan, maka semakin kecil juga cakupan jaring dan kecil juga kemungkinan itu benar. Nah, cuma ketika cakupannya kecil itu bisa lebih spesifik. Nah, selanjutnya, jika jumlah data kita tetap, jika jumlah sampel datanya kita tetap, maka saat kita mempersempit jaring agar lebih spesifik, kita harus rela meningkatkan tingkat kepastian kita itu turun. Jadi ketika sampelnya kita tetap dan kita ingin mempersempit jaring, biar kita mendapatkan data yang lebih spesifik, nah kita harus rela tingkat kepercayaannya yang akan menurun. Jadi sedikitnya percaya mungkin di bawah 90 atau 80 seperti itu yang akan turun confidence levelnya. Nah, namun ada satu senjata rahasia yang bisa membuat jaring kita tetap spesifik atau sempit tapi tingkat kepercayaan kita tinggi. Itu adalah jumlah sampel atau simbolnya adalah N. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan menelaah kembali tentang margin of error ya. Nah, margin of error itu yang pertama ada Z-score atau confidence level. Nah, ini yang tadi ada Z-nya, tingkat kepercayaan, Z sama dengan atau yang persen-persen tadi. Ini kami sudah menyertakan tabel tingkat kepercayaan dan berapa Z-score-nya. Nah, Z-score atau confidence level itu sangat berhubungan dengan Z-score dan confidence level itu sangat berhubungan ya, di mana nilai Z-score itu sangat dipengaruhi oleh confidence levelnya. Nah, kita lihat pada tabel Z-score dan confidence level di sebelahnya itu. Di sini kalau contoh 95 itu 1,96, kalau 99 itu 2,58 dan itu sudah paten. Angkanya emang kayak gitu ya, guys. Nah, terus yang kedua itu adalah standar error. Standar error ini itu ibarat seperti gangguan atau standar deviasi yang sudah diperkecil oleh jumlah sampel. Ingat kan, semakin besar M itu semakin kecil pembaginya, sehingga sayapnya itu akan semakin sempit atau jaringnya itu akan lebih kecil, cakupannya lebih kecil dan lebih spesifik atau presisi seperti itu. Nah, gangguan ini tuh ibaratkan ketika kamu memiliki sampel 10 gitu kan. Nah, di sampel ke-9 ini ada lonjakan atau ada seperti spike gitu, yang dia ini nilainya rata-rata, tapi pas di sampel ke-9 dia langsung terjadi lonjakan entah tinggi entah rendah yang membuat nilainya menjadi jomplang. Nah, inilah yang disebut gangguan. Nah, ini harus disederhanakan menggunakan standar error. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki beberapa rumus untuk estimasi interval. Itu yang pertama menentukan rentang atau jenis estimasi interval. Nah, rentang itu sama dengan rata-rata ditambah kurang lebih margin of error atau E-nya, yang dimana margin of error itu sama dengan Z atau Z-score dikalikan deviasi rata-rata per akar N, yang dimana itu adalah standar errornya tadi. Nah, ketika sudah menemukan angka-angkanya, maka akan hasilnya seperti contoh di bawah, yang dimana rata-rata itu akan dikurangkan oleh standar error, dan nanti itu kita akan menemukan nilainya. Nah, yang dimana nilainya itu lebih kecil dari rata-rata ditambah dengan margin of error. Terus untuk menentukan N.
Ini rumus lagi ketika yang dicari itu adalah N-nya, atau mungkin yang dicari itu sebenarnya sampel yang dibutuhkan itu berapa sih. Nah, itu untuk mencarinya itu seperti pada rumus menentukan N, yang dimana N itu sama dengan Z-score dikali deviasi rata-rata, dikali standar deviasi, yang dimana N itu sama dengan Z-score dikali standar deviasi dibagi diper sama margin of error di pangkat 2, tutup kurung, dan semuanya di pangkat 2. Nah, kita langsung masuk ke soal pertama. Contoh soal pertama tadi, sebuah pabrik lampu ingin mengestimasi umur rata-rata bohlam produksinya. Dari 64 bohlam, ini adalah N-nya, jumlah sampelnya ada 64, didapat rata-rata umur adalah 1000 jam, dimana itu adalah rata-ratanya. X bar. Nah, diketahui standar deviasi populasi itu adalah 50 jam. Nah, ini sebagai standar deviasinya 50 jam. Nah, hitunglah estimasi interval dengan confidence level itu 95%, yang dimana Z-score-nya adalah 1,96 untuk rata-rata umur seluruh bohlam. Nah, kita sudah mendapat nih keempat variabelnya. X bar atau rata-ratanya 1000 jam, jumlah sampelnya 64, standar deviasinya 50, dan Z-score-nya 1,96. Tinggal kita implementasikan ke rumus yang tadi. Margin of error atau E itu sama dengan 1,96 Z-score dikali 50 itu standar deviasi per akar 64, yang dimana 50 per akar 64 itu adalah standar error. Nah, itu sama dengan 1,96 dikali 50 per 8, karena akar 64 itu sama dengan 8, sama dengan 1,96 dikali 6,25. Hasilnya adalah 12,25. Nah, margin of error-nya di sini adalah 12,25. Nah, berarti tinggal kita tulis lagi rentang itu sama dengan 1000, rata-ratanya tadi kan 1000 plus minus 12,25, yang berarti tulisan hasil akhirnya adalah 1000 dikurang 12,25, itu hasilnya 987,75, lebih kecil dari lebih kecil dari 1012,25, yang dimana itu adalah 1000 ditambah 12,25 atau margin of error. Nah, contoh soal kedua, seorang peneliti ingin mengestimasi rata-rata tinggi badan remaja dengan margin of error itu maksimal 2 cm dengan tingkat kepercayaan 99%, yang dimana Z-score-nya adalah 2,58. Nah, jika standar deviasinya adalah 8 cm, berapa jumlah sampel minimal? Nah, di sini kita ingin menentukan jumlah sampel minimal itu berapa. Berarti di sini kita menggunakan rumus yang mencari N. N-nya di sini kita tidak ketahui, standar deviasinya adalah 50, Z-score-nya adalah 1,96, dan E-nya atau margin of error itu adalah 2 cm. Nah, N itu sama dengan seperti rumusnya tadi, kita ingat lagi, adalah Z-score dikali standar deviasi per margin of error di pangkat 2. Nah, itu sama dengan 2,58 dikali 8 per 2, karena tadi margin of error-nya adalah maksimal 2 cm. Nah, itu sama dengan 20,64 per 2 pangkat 2. Nah, terus kita dapat hasil 10,32 pangkat 2, terus kita dapat hasil lagi 106,524. Nah, dikarenakan sampel itu harus bulat, ini langsung saja kita bulatkan ke atas. Ya, pastikan membulatkannya ke atas menjadi 107. Berarti untuk peneliti ini mengestimasi rata-rata tinggi badan remaja, maka dia membutuhkan 107 sampel. Nah, kurang lebih kesimpulannya, kurang lebih estimasi interval itu menentukan range atau jaring range yang kira-kira di dalam range tersebut adalah nilai dari yang kita cari. Setidaknya kita tidak langsung menembak satu angka, tapi kita meng-range. Kira-kira angka yang kita cari itu berada di rentang ini sampai ini. Itulah mengapa hasil dari estimasi interval itu tidak bentuknya satu angka saja, tapi ada 2 angka sini, terus mu-nya dan angka terakhir, seperti itu. Terima kasih.